Selamat malam. Balik lagi sama gue X. Oh iya, sobat. Mungkin di beberapa video ini ada gangguan suara ya. Dan gue juga gak ngerti. Gue ngetek ini berapa kali itu sama hasilnya. Suaranya ada gangguan gitu, cuman gue gak tahu tuh gangguan dari mana. Gue sampai 8 kali sampai 10 kali ngetek tuh sama. Sedangkan kalau gue ngetek buat lagu, buat apa, normal. Ya mungkin mereka nggak mau kali diceritain ya, atau mungkin juga yang di belakang lu juga nggak mau keberadaan mereka diceritain. Oke, lanjut. Jadi gue pindah ke sekolah SD gue yang baru, dan itu nggak kalah serem. Soalnya kenapa nggak kalah serem? Sekolah SD gue yang baru itu gede banget. Lapangannya aja ada 4. Satu lapangan utama, yang satu lapangan upacara, di belakang ada kayak tanah kosong, tapi kita nyebutnya lapangan juga, bisa main di situ. Di samping ada lapangan kecil, isinya kolam ikan. Dan di sebelah lapangan gede itu ada kayak tanah kosong, isinya sumur tua yang nggak ditutup. Sama dekat situ ada pohon ceri yang gede banget. Dan kenapa bisa gue bilang serem? Karena di situ emang real ada kejadian, ada orang yang bunuh diri minum racun serangga di pohon ceri itu. Dan ada anak kecil yang meninggal jatuh ke sumur itu. Dan itu udah jadi rahasia umum deket situ. Jadi gak terlalu banyak yang nyeritain lah, karena udah pada tahu semuanya. Singkat cerita, gue masuk ke sekolah itu, dan gue belum banyak temen di situ soalnya gue anak pindahan. Dan gue duduk di belakang waktu itu. Gue duduk di belakang, ya kayak biasa dong. Gue kenalan sama temen sebangku gue. Dan waktu gue ngomong tuh yang lain pada merhatiin sambil ngejek gue kan. Dan ternyata mereka pada teriak, ngapain ngobrol sama bangku kosong, dek aja. Akhirnya gue ngeh, ketipu lagi sama yang model begini. Asli, dari gue dulu sampai sekarang emang gue sulit ngebedain itu. Cuman untuk sekarang gue udah paham banget, udah profesional lah. Dulu tuh gue bener-bener susah ngebedain waktu kecil tuh. Dari situlah gue diledek, dibully. Ya tahu sendirilah, ya bully-bullyan anak SD. Dan gue ketemu sama sahabat gue yang sampai sekarang masih deket banget sama gue tuh di situ. Gue akhirnya main berdua dia, kemana-mana berdua dia. Dan suatu hari teman-teman gue, zaman dulu tuh zaman mau masuk milenium ya, jadi dulu tuh terkenal ada cerita hantu gepeng. Hantu gepeng itu ceritanya katanya meninggal kejepit lift. Jadi banyak lah rumor cerita kayak gitu. Dulu awal-awalnya dari Kismis tuh. Akhirnya banyak tuh anak-anak SD gue yang ceritain soal itu. Gue denger ceritanya kan. Nah, kalau lu bisa ngelihat apa yang gue lihat dalam hati gue, lu bakalan lebih takut daripada yang lu ceritain sekarang. Dan gue banyak ngeliat hal-hal yang aneh di SD gue tuh. Sosoknya aneh-aneh bener. Dan yang paling gue inget itu ada yang tinggi banget, kurus kayak cuman tulang doang, suka lalang depan kelas gue. Jadi kelas gue ada di lantai 1, deket sama UKS, deket sama lapangan yang ada kolam ikannya. Itu gue sering banget liat kayak gitu. Terus gue ngeliat ada sosok gede, rambutnya gimbal, ada 3. Dia selalu bertiga.
Dan gue waktu itu nggak mau tertarik lah sama kayak gitu-gitu. Gue nggak mau dianggap aneh lagi, soalnya udah kenyang gue dibully sama aneh kayak gitu. Makanya gue cuman sahabatan sama teman gue itu aja. Gue ngobrol sama dia. Pas pulang sekolah diajakin lah gue main jelangkung sama anak-anak lain. Dan sahabat gue ini nggak mau kan, dia bilang nggak ikutan gue males. Akhirnya gue sama anak-anak lain 3 orang tuh termasuk gue main di lantai 3, posisi jam 4. Ada guru, cuman ruang guru tuh ada di lantai 1 deket sama tiang bendera. Jadi buat ke lantai 3 tuh agak jauh. Gue main jelangkung, jalang set, di sini ada setan. Rapalin mantranya, tulisan kecil-kecil kan. Dan kita bertiga ketawa. Kita kan cuman mempraktekkan apa yang kita denger dan lihat di TV. Nah itu salahnya, jangan suka praktekin dan ngajarin yang aneh-aneh ke anak kecil. Dan ini ditiru loh, serius, gue dulu niru itu. Ketawa. Jadi di sekolah gue yang baru ini, jadi kalau kelas kosong tuh ditandainnya kelasnya pintunya dibuka semua. Jadi di lantai 3 tuh ada 6 kelas, pintunya kebuka semua. Dan pas gue rapalin mantra untuk ketiga kalinya, itu dari ujung ke ujung pintu tertutup semuanya. Dar. Dan itu ada pintu yang ngelawan arah. Jadi kalaupun angin dorong satu arah, gak mungkin pintunya gak ketutup semua. Jadi pasti ada yang kebuka satu. Dan kita bertiga panik. Dan teman gue yang satu tuh kayak ditarik sesuatu. Yang satu langsung lari ke bawah manggil guru. Yang satu tuh diem sambil ngeliatin gue. Dia bilang, tolong, ada narik kaki gue. Gue liatin, ternyata tuh bentuknya kotak, gak pakai baju, tangannya penuh darah, dan palanya tuh bener-bener kotak tapi kotak bukan gak simetris ya. Kalau orang besar yang gue ceritain di part 1 itu simetris. Kalau ini tuh kotak karena kayak kehantam benda keras. Dan gak pakai baju, kelihatan bener gak pakai baju. Gue diem, gue duduk. Gak lama guru langsung datang dan kita bertiga abis diomel-omelin. Apalagi ngeliat ada jelangkung itu, kertas yang tulisan itu. Kalau sekarang mungkin bahasa kerennya Ouija board ya. Kalau dulu kertas jelangkung. Udah. Besok paginya dipanggil lah orang tua kita. Terus dijelasin begini-begini. Sampai rumah gue abis diomelin sama nyokap gue. Kamu cerita sama teman kamu begini-begini. Enggak mah, sama sekali aku gak cerita. Gak usah diceritain, ini udah keep secret aja buat keluarga kita, buat kamu. Udah, gue keep. Dan sahabat gue ini tahu gue main jelangkung, dia ketawa. Lagian jangan coba-coba sama yang gitu, apalagi kita gak bisa ngelihat kan. Gue langsung dalam hati gue, ya beruntung lah yang gak ngelihat, gak kayak gue. Gue ngelihat itu asli, sumpah. Gue gak mau sebenarnya. Dan mulai dari gue SD di tempat yang baru itu, dan sosoknya tuh udah mulai kayak tambah parah gitu gue ngeliatnya. Beranjak berapa tahun kemudian, masuklah gue ke kelas 6. Di kelas 6 ini gue ditempatin di lantai 3, pojok lagi. Gue suka heran loh, gue dari SD sampai SMA
selalu dapat kelas pojok dan tempatnya pasti aneh-aneh. Jadi waktu itu lagi demam-demamnya bola tuh. Jadi kita suka main bola pakai bola plastik, patungan, beli, main di pelataran kelas. Jadi sekolah SD gue ini sampingnya kayak kebun apa hutan mungkin ya. Tempatnya bener-bener rimbun. Dan gue gak sengaja gue tendang bola ke arah sana. Dan sepakat kan gue yang harus ngambil. Gue ambil dong bareng teman gue berdua, sebutnya P namanya. Berjalan kaki berdua dia. Jadi sebelum masuk ke kebun kosong itu ada rumah tua di depannya itu. Dan itu kalau gue pulang sekolah tuh ngeliat rumah itu asli creepy banget. Rumah itu rumah bentuk dari kayu yang udah lapuk kayak rumah gadang begitu, rumah-rumah khas Sumatera gitu. Bentuknya emang kayak rumah khas Sumatera, rumah gadang dari Padang itu. Dan udah lapuk. Wah asli kalau laut situ tuh aneh banget. Dan di bawah hutan itu emang ada kuburan orang Cina yang kuburannya gede-gede banget. Masuklah gua ke hutan. Pas mau ngambil bola nyari-nyari kan gak ada. Di mana ini bola? Bingung kan. Teman gua ini orangnya kelewat berani kan. Di aur-aurin lah itu batang-batang pohon kecil-kecil, daun-daun yang ngerambat itu. Pas dia nemu bolanya mau diambil gak bisa. Terus pas gue berdua perhatiin itu bola melayang guys, asli melayang. Gue berdua sama dia tuh langsung bingung mau apa yang kita lakuin. Dan pas kita berdua ngeliat ke belakang tuh gelap langsung. Sumpah lah, gelap langsung. Bingung kita kan. Aduh gimana. Akhirnya gue pegang teman gue, kita baca bismillah, keluar. Akhirnya bisa keluar. Dan tuh bola ngikutin kita. Dan gue asli waktu itu gue gak ngeliat sosok yang megang bola tuh kayak gimana. Gak pakai basa-basi gue ambil bolanya. Soalnya waktu itu gue berpikirnya gue gak ada uang jajan lagi buat gantiin bola. Gue ambil aja. Gue ambil, gue bawa. Dan teman gue itu langsung cerita sama yang lain kan, gini. Asli mulai dari itu gue dianggap aneh lagi. Dan gue udah gak pernah ngomong-ngomong itu lagi. Biarlah mereka anggap apa, yang penting gue begini adanya. Ya udah, waktu mau lulusan kan sering ada ekskul tambahan buat pelajaran ya. Dan gue kebagian sore itu buat absen 15 ke bawah. Jadi satu kelas tuh dulu sih 30, 15 ke bawah. Dan waktu itu sumur tua yang ada di lapangan yang gede itu udah mulai dibangun musola kecil. Jadi musola itu dipasangin AC dong. Jadi anak-anak kalau ekskul suka disitulah, dibanding di kelas lain gak ada AC-nya kan. Disitulah waktu itu kebagian pelajaran terakhir IPA. Berjalanlah atu-atu ke arah musola. Jadi teman gue nih ada satu cewek, dia orangnya sensitif banget sama gitu-gitu. Kalau ada sesuatu yang aneh tuh asli langsung kesurupan. Baru di kelas
baru mau beranjak ke musola, udah satu-satu tuh, udah kira-kira udah 7 orang lah yang jalan ke sana, yang anak-anaknya berkata yang geng-gengan itulah. Tinggal sisa berapa orang sama guru kan. Begitu mau keluar, itu anak tiba-tiba kesurupan dan kita semua bingung mau ngapain. Bingung asli. Penjaga sekolah akhirnya dipanggil sama guru gue, dan gue cuma bisa ngeliatin tuh anak doang. Tapi gue ngeliat kayak ada siluet di belakang badan dia itu, sosok laki-laki, mukanya marah kan. Ternyata dia pernah ngomong sesuatu yang gak boleh di lapangan belakang sekolah gue yang jadiin tempat pembuangan sampah ini, dan dia gak suka. Ngamuk-ngamuk, kita semua tuh jadi nyebar, ada yang ke pinggir lah, ada yang ke depan lah, ada yang apalah, buat ngindarin nih anak ini ngamuk. Jadi dibiarin aja udah, bodo amat lah dia mau ngapain. Gue doang ngeliatin dari pinggir, posisi gue deket banget sama pintu, dan gue ajak ngomong sosok yang ada di dalam anak itu. Gue bilang kan, gue mau cepet pulang, tolong lu ngerti. Dan tiba-tiba siluet itu hilang, dek, anak itu pingsan. Dan semua orang situ pada bingung. Tapi gue gak ngomong dalam bahasa ngomong langsung kayak begini ya, gue ngomong dari dalam hati. Bingung kan. Jaga sekolah akhirnya datang sama guru cowok yang standby sama guru gue itu, dan bingung. Akhirnya dibawa ke UKS, diobatin lah, diapalah. Akhirnya dipanggil orang tua gue, orang tua yang lain juga, untuk jemput anaknya. Akhirnya jemput lah. Dan semenjak saat itu gak ada lagi ekskul tambahan pelajaran lebih dari maghrib. Jadi maksimal jam 4 tuh udah pulang, karena banyak anak-anak perempuan tuh yang sensitif di tempat gue. Jadi pernah ada kejadian tuh 5 orang kesurupan masal. Mungkin kalau bahasa ilmiahnya tuh mass hysteria ya. Jadi ada satu orang kesurupan, yang lainnya ngikutin. Tapi yang gue lihat itu bener-bener ada sosok kayak siluet di belakangnya, atau kayak nyelubungin gitu. Jadi kayak ada cangkang tembus pandang yang nyelimutin badan lu itu. Dan mulai saat itu penglihatan yang gue rasain lebih aneh lagi. Dan di sela-sela gue mau perpisahan kelas, kira-kira 2 bulan sebelum perpisahan kelas, jadi kantor bapak gue nih selalu ngadain acara rutin tahunan untuk liburan karyawan-karyawannya, dan gue selalu ngikutin acara itu dari tahun ke tahun. Ada yang pergi ke Ancol, ke Dufan, terus ke villa. Jadi emang kantor bapak gue ini care banget sama karyawannya. Jadi kalau wisata tuh wisata semua. Yang gak mau ikut wisata tetap kerja, dikasih 4 kali lipat hasil lemburnya. Tapi bokap gue gak pernah mau lembur, maunya ngajak anaknya, istrinya, sekeluarga kita main. Dan liburan terakhir yang gue rasain enak di sini, soalnya waktu itu gue diajak sama bokap gue dan karyawan kantornya tuh berlibur ke pantai selatan. Dan di pantai selatan inilah kejadian yang akhirnya bikin gue banyak yang tahu di kantor bokap gue. Dan ini bener-bener kejadian mistis yang banyak banget saksinya. Lebih dari 300 orang yang nyaksiin waktu itu. Dan lu mau tahu kejadian mistisnya kayak gimana? Tunggu di part selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarin video ini ke teman-teman lo yang suka cerita misteri. Karena cerita ini adalah pengalaman hidup gue 100% yang gue ceritain, dan masih banyak saksi hidupnya. So, sampai jumpa lagi. Selamat malam.